وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا أن نقيم الاجتماع والاتحاد ونهانا عن التفرق والابتعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. صدق الله العظيم. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan umat pengikutnya termasuk kita sekalian. Siang hari ini khatib menyampaikan tausiah, menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan-pesan kebaikan khusus untuk diri khatib dan umumnya untuk hadirin. Mari kita terus berupaya untuk mengajak diri kita masing-masing, mengajak keluarga kita, mengajak istri dan anak-anak keturunan kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhirat nanti, semua yang menjadi tanggung jawab kita, anak, istri kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ajak mereka untuk dekat kepada Allah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Keimanan dan ketakwaan inilah yang nanti akan menemani kita saat kita berada di alam barzakh, saat kita berada di alam kubur, saat kita berada di alam akhirat, saat kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah. Wa tazawwadu, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadit taqwa, dan bekal yang paling baik adalah bekal takwa kepada Allah. Allah tidak memilah dan memilih di antara hamba-hambanya. Allah tidak pernah melihat kekayaan seorang hamba. Allah tidak pernah melihat jabatan dan kekuasaan seorang hamba. Allah pun tidak pernah melihat rupa seorang hamba. Yang dilihat oleh Allah, yang paling dihargai oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah adalah mereka yang mempunyai kualitas takwa yang tinggi kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa mereka yang paling mulia, mereka yang paling dihargai oleh Allah
adalah mereka yang mempunyai kualitas takwa yang tinggi kepadanya. Hadirin, saudaraku yang dirahmati Allah, siang hari ini adalah Jum'ah yang keempat kita di bulan Syawal. Rasanya baru kemarin kita melewatkan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita bersama-sama melaksanakan salat tarawih. Kita bersama-sama bertadarrus. Kita menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin juga kita merayakan Idul Fitri. Baru kemarin juga kita mengucapkan doa, saling mendoakan minal aidin wal faizin. Sebentar lagi Syawal ini akan meninggalkan kita, dan kita dituntut untuk bisa meningkatkan semua apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita berdoa saat Idul Fitri, kita saling mendoakan saat Idul Fitri kemarin minal aidin. Semoga kita termasuk dalam kategori orang yang kembali fitrah, orang yang kembali suci, ka yauma waladatsna ummahatuna, sebagaimana saat kita baru dilahirkan oleh ibunda kita, salimina minal atham, yang terbebas dari dosa dan noda. Jangan sampai semua hasil yang sudah kita peroleh di bulan Ramadan kemarin kemudian kita rusak dengan semua tindak tanduk perilaku kita, ucapan kita, fitnah kita, hasad kita, menjelek-jelekan kita kepada orang lain. Karena bisa jadi semua amal yang sudah kita lakukan itu nanti akan habis pahalanya saat kita masih terus banyak menzalimi orang lain dengan cara menghasutnya, dengan cara menfitnahnya, dengan cara berkata jelek tentang ia, dengan cara ghibah, dan dengan cara mengambil hak-haknya. Jangan sampai doa kita minal aidin itu tidak berfungsi kembali. Kita berusaha keras, semoga tetap kita dalam kondisi bersih, suci, dan di bulan Syawal yang akan berakhir ini semua amal ibadah kita lanjutkan, kita tingkatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang kedua hadirin, saat Idul Fitri kemarin minal aidin wal faizin, kita berdoa dan saling mendoakan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori seorang pemenang, orang yang sukses, orang yang al-faizun. Kita sukses untuk bisa menjalani Ramadan, kita sukses untuk menjalani amalia Ramadan, dan akhirnya bisa menikmati jamuan Allah di Idul Fitri. Tetapi seorang pemenang hadirin, seorang al-faizun tidak semata-mata menjadi al-faizun kecuali kita berusaha untuk mencapai predikat al-faizun itu. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu saat pandemi ini banyak di antara kita yang kadang merasa kalah dengan kondisi dan keadaan. Saat pandemi ini, sehabis Ramadan, sehabis Lebaran kemarin, banyak di antara kita yang merasa putus asa bahwa kita menjadi seorang yang kalah. Padahal hadirin, kita harus berusaha untuk bersama-sama mendapat predikat al-faizun sebagaimana yang kita ucapkan saat Idul Fitri. Ada 3 cara kita untuk mendapatkan predikat sebagai pemenang, sebagai al-faizun. Cara yang pertama dan ciri yang pertama yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, alladzina amanu, orang yang layak, orang yang pantas mendapatkan predikat al-faizun. Ciri yang pertama adalah
alladzina amanu adalah siapapun di antara kita yang masih mau beriman kepada Allah, yang masih mau percaya kepada Allah, yang masih mau yakin kepada Allah, yang dalam hatinya masih ada Allah dalam kondisi apapun, saat ia sedang ada, saat ia sedang tiada, saat ia sedang tidak punya apa-apa, saat ia sedang diuji, saat ia sedang bahagia atau berduka, ia tetap percaya, ia tetap yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kebahagiaan itu dari Allah, dan semua musibah pun sudah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Semua yang menimpa kita sudah diatur oleh Allah. Oleh karena itu, ciri yang pertama kalau kita mau mendapatkan predikat sebagai al-faizun, sebagai seorang pemenang, adalah alladzina amanu. Saat kita masih mau percaya, masih mau yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat pandemi ini, banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak yakin akan keberadaan Allah, yang sudah tidak yakin dengan pertolongan Allah, yang sudah putus asa karena ia sudah tidak kuat lagi untuk menahan beban kehidupan ini. Kita dituntut untuk dalam kondisi apapun kita tetap yakin bahwa musibah, wabah ini berasal dari Allah, dan Allah pula yang berhak nanti untuk mencabutnya kapanpun Allah mau. Alladzina amanu, siapapun di antara kita yang masih mau percaya dan beriman kepada Allah, ia layak untuk mendapatkan predikat al-faizun. Ciri yang kedua, hadirin, wahajaru, siapapun di antara kita yang masih mau berubah, siapapun di antara kita yang masih mau merubah hidupnya, minadz-dzulumati ilan nur, dari hal-hal tidak baik menuju yang baik, dari tindakan yang brutal menuju tindakan yang baik, dari hal-hal ucapan yang tidak baik menuju ucapan yang baik. Ia masih mau berhijrah minadz-dzulumati ilan nur. Orang ini layak untuk mendapatkan predikat al-faizun. Ciri yang kedua, orang yang layak mendapatkan predikat al-faizun adalah wahajaru, orang yang masih mau berhijrah, merubah hidupnya minadz-dzulumati ilan nur. Tentu kita sadari, tentu kita fahami bahwa tidak semua kita ini selalu benar, bahwa di antara kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi yakinlah hadirin bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Siapapun yang pernah berbuat kesalahan apapun bentuknya, ketika ia masih mau beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, yakin Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Orang yang baik bukan orang yang selalu benar, tetapi orang baik adalah orang yang saat ia melakukan kejelekan, kejahatan, hal-hal yang tidak baik, ia cepat rujuk, ia cepat pulang, ia cepat kembali kepada Allah, ia cepat insaf, ia cepat istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak melakukan hal serupa di masa yang akan datang. Hadirin, ciri yang ketiga, kita layak mendapatkan predikat sebagai al-faizun adalah wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Adalah siapapun di antara kita yang dalam kondisi apapun, baik sedang ada ataupun sedang tidak punya apa-apa, ia masih mau berjuang di jalan Allah, ia masih mau bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah, ia masih mau berjihad fi sabilillah dengan semua kemampuannya. Ia mampu berjuang dengan tenaganya, ia jihadkan tenaganya.
Ia punya jabatan, ia berjuang dengan jabatannya. Ia punya kekuasaan, ia berjuang dengan kekuasaannya. Ia punya ilmu, ia pun berjuang dengan ilmunya. Bahkan kalau ia sudah tidak punya apa-apa, ia berjuang wa anfusihim, dengan jiwa raganya, dengan nyawanya, fi sabilillah. Orang yang masih mau berjuang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah dalam arti yang luas, adalah orang yang layak mendapatkan predikat al-faizun. Orang yang masih mau beriman, orang yang masih mau berhijrah, merubah hidupnya, orang yang masih mau bersungguh-sungguh berjihad fi sabilillah, a'zamu darajatan indallah, adalah orang yang mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul faizun, dan orang-orang yang mempunyai tiga ciri ini adalah orang yang layak mendapatkan predikat al-faizun, sebagai seorang pemenang, sebagai seorang yang sukses, bisa adati dunia wal akhirah. Dalam tafsir, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tetapi nanti kelak di akhirat di hadapan Allah. Alladzina dhafiru bi amniyatihim. Orang yang al-faizun adalah orang yang mencapai dan menggapai semua angan-angan dan cita-citanya. Dan angan-angan kita, cita-cita kita, tujuan kita adalah sa'adatid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan akhirah. Sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, beri kami hasanah, kebaikan, kebahagiaan, bukan hanya di dunia, tetapi wa fil akhirati hasanah, juga kebahagiaan nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد، إخواني رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Banyak salah, banyak dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kita, ayah bunda kita, guru-guru kita, dan siapapun yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Kita berdoa untuk para sesepuh kita, para pendiri Masjid Raya ini, pendiri Kota Bandung, pendiri Jawa Barat ini. Siapapun yang telah berwakaf untuk masjid ini, wakaf ilmu, wakaf harta, wakaf tenaga, wakaf waktu, mudah-mudahan semuanya menjadi investasi ukhrawi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أهل بيتنا وأمور مشايخنا وأمور مسجدنا هذا مسجد Raya Bandung Provinsi Jawa Barat وبلدتنا هذه بلدة إندونيسيا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا وإياهم خصوصا إخواننا في فلسطين من مصائب الدنيا والآخرة والدين ومن شر الظالمين ومن شر الظالمين ومن شر الظالمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله